Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kita hari ini kita review lagi. Kok kayak gini sih? Review cek. Oke, hari ini kita review matematika yang kita bahas pagi tadi tahun 2015 ya. Nah, mulai dari nomor 1. Nomor 1, luas daerah. Jadi itu yang dia tanya, luas daerah, ada garis, ada kurva. Nah, berarti ini aplikasi dari integral, ya kan? Kita tulis dulu nih. X kurang dari Y sama 2X lebih dari Y kuadrat. Ya kan? Kalau dia kurva sama garis, kita gambar dulu biar bisa terbayang, ya kan, bentuknya seperti apa gitu. Nah, untuk menggambarnya kita bisa buat ini dalam bentuk persamaan dahulu. X sama dengan Y kan. Nah, titiknya berapa aja. Kalau untuk garis kita titiknya 2 aja nggak apa-apa. Nanti kita hubungkan aja titiknya gitu kan. Kalau X-nya terserah berapa angkanya. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0 karena X sama dengan Y kan. Kalau X-nya 1 boleh, Y-nya sama dengan 1, atau X-nya 2 boleh ya. Y-nya 2 juga berarti ya enggak, terserah titiknya mau berapa. Begitu juga dengan kurva ini. 2X sama dengan Y kuadrat, ya kan? Nah, kalau dia kurva, kita uji titiknya minimal 5 lah ya. Mau sebanyak apa juga boleh sih, tapi disaranin 5 aja, nanti habis waktu kita. Gitu ya, ini X, ini Y. Nah, biasanya tuh angka yang diambil 0 untuk titiknya gitu ya. Nah, ini kenapa kakak pilih yang di Y, yang 0, 1, 2, min 1, min 2-nya, karena Y-nya itu kuadrat. Jadi mencari X-nya lebih mudah gitu kan. Titiknya biasanya diuji 2 bilangan positif, 2 bilangan negatif, dan 0 gitu. Nah, pada saat Y-nya min 2, berapa X-nya diambil dari sini. Buat yang belum tahu mungkin di substitusi ke sini. Nyari X pada saat dia min 2, pada saat Y-nya min 2 gitu ya. Jadi Y-nya diganti min 2 gitu. Berapa nih? Kalau Y-nya diganti min 2, berarti dicontohin orek-oreknya nih. 2X sama dengan min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. Berarti X-nya 2. Jadi di sini 2 gitu ya. Begitu juga pada saat Y-nya min 1. Min 1 kuadrat 1. Berarti 1/2. Kalau 0, 0 ya. Kalau 1, 1/2 juga. Kalau 2, 2 juga. 4 bagi 2, 2 ya. Nah, dari sini bisa kita gambar. Boleh nih kita gambar dengan cantik. Di sini aja nggak apa-apa. Jadi kita gambar kurvanya dulu nih karena dia banyak ya. 2, min 2 itu kan X, Y. Pertama 2, min 2 di mana ya? 1, 2. Ini 1, ini 2. Min 2 di bawah ya. Min 1, min 2 anggaplah di situ. Usahain skalanya sama gitu ya. Di situ ya 2, min 2. Kemudian berapa lagi? Setengah, min 1. Setengah di sini, min 1 di situ. Setengah, min 1 di situ ya. 0,0 pastinya yang paling mudah, yang paling easy 0,0 di situ. Kemudian setengah, 1 di sini tadi setengah kan. 1 skalanya samain, usahain. 1, 2. Setengah, 1 berarti di sini. Kemudian 2,2 ya. Oke, di sini ya kira-kira seperti itu. Maka kita hubungkan titik-titiknya. Aduh, ini yang paling berat nih. Menggambar ya. Aplikasi
Yang ada penggaris itu apa ya namanya ya? Aduh, jelek bingit. Kira-kira seperti inilah ya. Itu untuk 2x sama dengan y kuadrat kan. Nah, yang garisnya tadi titiknya berapa tuh? 0,0 sama 1,1. Bisa kita pakai yang lain. 0,0 tetap di situ ya. 1,1 di mana? Di sini nih. Kira-kira. Atau 2,2 aja deh kita pakai. Nah, bertepatan di titik potongnya kan. 1,1 juga bisa. Nanti dihubungin aja nih titiknya nih. Berupa garis lurus dia. Kita hubungkan. Ih, warna hitam paling gak suka deh. Serem. Tuh, kurang lebih seperti itu. Ya kan? Nah, ini X kurang dari Y. Kurang dari, karena X-nya sudah koefisien X-nya positif, kurang dari itu HP-nya sebelah kiri. Berarti kita arsir yang kanan aja. Kita daerah HP-nya yang bersih ya. Supaya terlihat dengan nyata gitu. Kemudian untuk kurva kita bisa uji titik sembarang titik sih. Bisa 0,2 asalkan bukan bertepatan titik yang dilalui kurvanya gitu ya. Kita uji titik 0,2 di situ posisinya. 0,2 kita substitusi ke 2x lebih dari y kuadrat. Apakah benar gitu ya. Berarti x-nya diganti 0. 2 kali 0. Apakah lebih dari 2 kuadrat? 0 lebih dari 4. Benar nggak? Ini salah pemirsa ya. Kalau salah berarti bukan daerah HP yang titik 0,2 tadi kita arsir. Nih di wilayah luar berarti ya. Mana daerah HP-nya? Yang itu nih kita warnain. Yang ini yang bersih nih yang terlihat dengan nyata. Duh, jelek banget. Bentar nih, kurang lebih seperti ini ya, nih. Nih ya. Oke. Luas itu yang mau kita cari nih, luasnya. Nyari luasnya gimana? Integral. Batasannya tadi ini 2 kan? Ya, titik potongnya 2 dan ini ujung sini 0. Jadi 0 sampai 2 gitu. Ocre, rumus luas Y1 dikurang Y2. Y1-nya boleh yang X sama dengan Y itu sama aja dengan Y sama dengan X kan, anggap saja Y1. Y2-nya dari 2X sama dengan Y kuadrat, ubah dalam bentuk Y sama dengan. Berarti diakarin kan? Akar 2X sama dengan Y. Atau Y-nya 2X pangkat setengah. Jadi dalam bentuk pangkat gitu ya. Y2 anggaplah yang ini. Ini ada dx-nya. Maka ini menjadi kita ganti Y1-nya dengan X dikurang Y2-nya 2X pangkat setengah. Habis itu tinggal kita integralin kan. Integral X 1/2X pangkat 2. Jadi ingat rumus integral, ingat tidak? Kalau ada integral AX pangkat N misalnya ya, ada dx-nya. Itu sama dengan A per pangkatnya ditambah 1. X pangkatnya juga tambah 1. Plus C. Jangan lupa plus C ya. Kalau dia nggak ada batasan. Kalau ada batasan kita substitusiin batasannya. Nah, integral dari X tadi 1/2X kuadrat. Integral dari min 2X pangkat setengah. Jadinya min 1 per pangkatnya setengah ditambah 1 berapa? 3/2. Ya kan? 2X pangkat 2X pangkat setengah tambah 1 3/2. Jangan lupa dikali dengan 1 per turunan yang di dalam kurung. Turunan 2X itu 2. Integral susi-susi namanya. Integral substitusi. Seperti itu ya.
Jangan lupa batasannya 0 sampai 2 guys. Lalu gimana guys? Kok aku ngantuk denger lagu ini ya, walaupun dia semangat ngantuk. Kelainan. Nih, itu tetap. Nah, 1/3/2 itu kan 2/3 ya. Itu tetap 2x pangkat 3/2 kan. Dikali setengah 0 sampai 2. Nah, ini bisa dicoret guys. Yang 2 ini bisa kita coret dengan 2 ini. Tinggal 1/3 dianya kan. Selanjutnya kita substitusi batasannya tadi 0 sampai 2. Kita masukin 2. Berarti kita kesini aja guys. Setengah dikali 2 kuadrat gitu ya. 4 ya. Dikurang itu tinggal 1/3 dikali 2 kali 2. X-nya diganti 2. 2 kali 2 4. Jadiin 2 pangkat 2 biar bisa dicoret dengan 2 yang itu. Karena itu 3/2. 2-nya kita coret. Karena pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya kita kali. Dikurang prosedurnya kan, batas atas dikurang batas bawah. Saat 0 disubstitusiin, maka hasilnya 0 karena ada X semua kan. Gitu. Berapa nih guys? 4/2, 2. Dikurang. Ini tadi kita coret kan 2-nya. Jadi 2 pangkat 3 guys. 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikali 1/3, 8/3. Samain penyebut per 3, 6. 6 kurang 2, 6 kurang 8 min 2. Nah, luas itu mutlak. Walaupun negatif, dia bernilai positif. Oke? Wow, penuh. Se-easy ini ternyata. Easy nggak? Easy ya, insya Allah. Boleh kalau mau di SS. Kakak juga SS. Oke. Kita lanjut nomor 2. Oh iya, nomor 2 ini sudah kakak cari tapi nggak ketemu gitu. Soalnya dihubungkan dengan apa? Emang si gradien parabola tuh bisa turunan pertama ya. Y sama dengan 2x. Tapi dia titiknya nggak ada. Persamaan garisnya nggak ada. Cuman ada gradien. Nah, nanti kalau kakak udah ketemu jawabannya, kakak akan share, oke? Kalian boleh cari juga nih nomor 2. Siapa tahu kalian menemukan rumus baru gitu kan. Oke? Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini jika A dan B pada persamaan AX kuadrat plus BY sama dengan 1 adalah bilangan yang dipilih dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu ya. Maka banyak kurva berbeda yang seluruhnya berada di atas sumbu X. Oke. Jadi, berada di atas sumbu X itu seperti apa syaratnya? Kurva di atas sumbu X. Syarat yang pertama kan bentuk kurva itu bentuk umumnya ya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, syarat dia berada di atas sumbu X 1. Koefisien Y-nya positif yang jelas kan? Ya enggak? Kemudian apa lagi? A-nya lebih dari 0 gitu. Kalau A lebih dari 0 itu kan kurva terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0, maka dia akan berarti dia akan ke kurva yang negatif. Kurva kan bisa diperpanjang gitu. Makanya syaratnya itu A lebih dari 0. Nah, nilai A itu kan koefisien X kuadrat. Kalau dari soal itu bentuknya
AX kuadrat ditambah BY sama dengan 1 kan? Sama dengan 1. Kalau kita ubah dalam bentuk Y sama dengan seperti ini, jadinya BY sama dengan min AX kuadrat plus 1. Oke? Nah, koefisien Y-nya, B-nya itu positif. Syaratnya yang pertama ya. Maka, berapa aja tuh bilangan positif antara min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ada 3 kan? Gitu, 3 kemungkinan. Kemudian syarat yang kedua, koefisien X kuadratnya harus positif. Berarti min A-nya juga harus positif. Lebih dari 0. Ya kan? Berarti A-nya kurang dari 0. Harus. Berapa aja yang kurang dari 0? Min 3, min 2, min 1. Ada 3 juga. Gitu ya. Karena kan kalau min kali min jadi plus. Koefisien X kuadratnya ini ada minnya gitu. Nah, berarti banyaknya 3 kali 3 dong. Ya kan? 3 kali 3 berapa? 9. Seperti itu guys. Jadi 3 kali 3 ya. 9. Alright, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini tentang rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Apa rumusnya? Rata-rata gabungan itu rumusnya sama dengan X1, rata-rata 1 maksudnya ya, dikali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 tambah N2. Nah, di situ kan katanya rata-rata perempuan 83, sedangkan laki-laki 71. Jika rata-rata nilai seluruh siswa, berarti itu rata-rata gabungan kan, seluruh siswa 80 sama dengan rata-rata 1 boleh rata-rata perempuannya 83. N perempuannya nggak diketahui, tulis aja. Rata-rata laki-lakinya 71. N laki-laki ya. Per N perempuan ditambah N laki-laki. Yang ditanyakan perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-lakinya gitu. Jadi kita jalanin aja nih. Kita kali silang ya. Ini kali ke sini. Jadinya 80 NP plus 80 NL sama dengan 83 NP plus 71 NL. NL-nya pindah ke sana aja biar positif. Jadi 80 dikurang 71 berapa guys? Berapa? 9 ya. 9 NL sama dengan 83 kurang 80 3 NP. Maka kalau kita buat NL per NP-nya 3/9 gitu ya. Coret-coret 1/3. Yang ditanya, oh perempuan dulu, perbandingan siswa perempuan dan laki-laki. Tinggal kita balik, NP banding NL. Jadinya 3/1. So, jawabannya itu D. Alright. Kita lanjut ya. Easy. Nomor 5 itu tentang dimensi 3, di mana diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai sisinya 2 desimeter. Kita gambar kubus guys kalau gitu. Kuning aja. Oh my god. Aduh. Kok kayak ini sih bentuknya. Anggaplah lurus ya. Oke. Kurang lebih seperti ini.
Nama kubusnya ABCD EFGH. Oke. Nah, panjang sisinya 2 desimeter katanya. 2 desimeter. Lalu PQR berturut-turut titik tengah dari BC. Berarti P itu titik tengah BC. Ini P ya. Kemudian Q titik tengah GH. Di sini Q-nya. R titik tengah dari AE itu. Nih yang ditanya luas segitiga PQR. Berarti kita gabungin dong titik PQR-nya. Membentuk segitiga. Aduh gimana nih biar bagus gitu ya. Bergelombang gak apa-apa lah ya. Anggaplah lurus. Tuh. Nah gimana nih guys? Terkejut nggak? Ini kita cari tahu dulu berapa panjang sisi dari segitiganya gitu. Gimana caranya? Caranya kita ganti warna dulu. Jadi ini bisa kita pakai garis bantu PA. PA ini nih. Ini kan siku-siku guys. Kita nyari PR-nya. Panjang sisinya 2, berarti ini 1. Nah, kita cari AP dulu dari segitiga yang bawahnya ini kan. Nih. Ini siku-siku juga. Ini 1 juga kan. Maka AP-nya akar berapa nih? Akar 2 kuadrat tambah 1. Akar 5 kan. Nah, nyari PR-nya Pitagoras lagi. Sisi miring berarti dijumlahin ya. Berarti akar 5 kuadrat 5 ditambah 1 6 akar 6. Ocre. Begitu juga yang lainnya. Nah itu sama ya enggak? Akar 6 juga dapatnya ujung-ujungnya. Kalian coba cari. Ini juga akar 6. Alright. Jadi dia sama sisi. Ini akar 6. Akar 6, ini juga akar 6. Luasnya gimana nyari luasnya? Kita nyari tinggi dulu kan. Hup. Nggak lurus. Nyari tingginya pakai Pitagoras lagi guys. Di sini berarti akar 6 per 2 kan. Nyari T-nya gimana guys? Nyari sisi siku-siku itu dikurang. Sisi miring dikurang akar 6 kuadrat. 6 dikurang akar 6 per 2 dikuadratin jadi 6 per 4 ya. Kita samain penyebut. Guys, per 4. 24 dikurang 6. Berapa nih? 18 ya. Kok per 6? Galaknya ngubah jawaban. 18 itu 9 kali 2. Berarti 3 akar 2. Per akar 4, 2. Ini tingginya kan. Nah, luasnya berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Akar 6 ini tadi kan alasnya. Setengah kali akar 6 dikali tinggi yang mana yang kita cari tadi? 3 akar 2 per 2. So, 3 per 4. Akar 6 kali 2, 12 ya. Atau 3 per 4 dikali 4 kali 3. 2 akar 3. Coret-coret 2. Jadinya 3 per 2 akar 3. Ini harusnya jawabannya ya. Tapi tidak ada di Pilgan guys. Bonus. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Nomor 6 itu easy. Easy ya, nomor 6. Itu yang dalam kurung pangkat 2-nya itu bukan soalnya, itu orek-orek orang pokoknya. Jadi gimana nih nomor 6 diketahui 9 pangkat min X sama dengan 7 kan, yang dia tanya apa? 27 pangkat 2X plus 1. Otokeo. Jadi ini kita rubah dulu menjadi 27 sifat eksponen ya.
dikali 27 pangkat 1. Kalau dikali pangkatnya kan ditambah gitu ya. 27 sudah aman. Nah, ini kita ubah menyesuaikan dengan yang diketahui. Yang diketahui ini tadi supaya positif 1/9 pangkat X sama dengan 7. 9 itu sama aja 3 pangkat 2 kan? Ya? Sama dengan 7. Nah, ini bisa kita tukar. Jadi 3 pangkat X kuadrat. Sama aja 2 kali X dengan X kali 2 ya kan? Kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali gitu. Sama dengan 7. Lalu akarin supaya dia menjadi 1/3 X sama dengan akar 7. Diakarin kedua ruas ya. Set. Tuh. Ocre. Ocre bro, ocre. Berarti 3 pangkat X-nya berapa nih? Pindah ke sini. Akar 7 pindah ke bawah, tukar posisi dia ya. So, 3 pangkat X-nya itu 1 per akar 7. Balik ke pertanyaan nih. 27 itu 3 pangkat 3 ya. Oke. Kemudian pangkat X. Pangkat 2X. Tuh ada 2-nya guys. Nah, ini sama aja 3 pangkat 3 kali 2X, 6X kan? Penulisannya boleh juga 3 pangkat X dipangkatin 6. Jangan lupa tadi ada 27 pangkat 1-nya guys. 27 aja ya. Sama dengan 3 pangkat X-nya diganti dengan yang ini tadi. 1 per akar 7 atau 1/7 pangkat setengah. Akar kan pangkat setengah ya. Pangkat 6 dikali 27. Dipangkatin 6, 1 pangkat 6, 1/7 pangkat. Nah, pangkat ketemu pangkat lagi, pangkatnya dikali. Setengah kali 6 itu 3. 7 pangkat 3 berapa guys? 3/4 dengs. So, jawabannya ya, gitu. Oke. Mulai ngantuk ya. Kita lanjut. Kita lanjut nanti dulu deh. Kita stop dulu sampai di sini. Nanti kepanjangan videonya ya. Kakak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke nomor 7 untuk Saintek 2015 ya. Langsung saja. Nomor 7 itu yang ditanya banyak himpunan bagian dari A, B, sampai G yang berisi A dan B. Jadi anggotanya berisi A dan B, berapa aja. Nah, kalau dia soalnya menanyakan anggotanya, kita secara manual. Kalau dia nanya langsung banyak himpunan bagiannya, rumusnya itu 2 pangkat N. N-nya berapa? A sampai G. Ada 7 ya, berarti banyak himpunan bagian, seluruhnya itu 2 pangkat 7. Kalau dia nanya banyak himpunan bagian berapa anggota gitu ya, tanpa menyebutkan anggotanya, itu juga bisa langsung menggunakan segitiga Pascal. Nah, kalau dia nanya yang berisi anggotanya, maka kita manual adik-adik. Nah, berapa aja kemungkinannya? Ada yang jelas AB gitu ya. AB. Kemudian bisa 3 anggota A, B, C. Yang penting ada AB-nya gitu ya. ABC, ABD ya. F, G. Dimana ini ada AB semua gitu ya. Yang 3 anggota. Selain ini apalagi kemungkinannya? Habis yang untuk 3 anggota. Kemudian untuk yang 4 anggota bisa A, B, C, D, A, B, C, E. Yang penting ada AB gitu ya. A, B, C, F, A, B, C, G sampai G. Kemungkinan lain apa? A, B, D, E, ya kan tadi kan C ya. Sekarang D, bergilir dia. AB, yang penting ada AB, AB-nya mantap. A, B, D, E, F, G. Kemudian A, B, E. Bentar. A, B, E, F,
ABEG dan ABFG. Nggak ada lagi kan, karena sampai G dia. Ini untuk yang 4 anggota gitu. Kemudian yang 5 anggota itu A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, A, B, C, D, G. Selain itu masih ada juga yang 5 anggota. Di bawahnya aja nih. A, B, C tadi kan dari D, sekarang dari E, F, E, G. Seperti itu ya, bergilir ya kan. A, B, C setelah E, F, G. Kemungkinannya gitu. Nggak ada lagi karena sampai G gitu. 6 anggota ada A, B, C, D, E, F. Ya. A, B, C, D, E, G. Sama A, B, C, D, F, G. Itu 6 anggota. 7 anggota ya A, B, C, D, E, F, G. Nggak ada lagi kan? Nah, ini ada berapa kita hitung? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25. 26 harusnya ya. Gitu, harusnya ada 26. Banyaknya himpunan bagian yang berisi A dan B. Tapi tidak ada guys, tidak ada lagi nih. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini, jika fx adalah fungsi yang memenuhi fx ditambah 2f6 min x sama dengan x. Yang dia tanya adalah f1 ya, jadi kita tulis dulu fx-nya. Fx ditambah 2 f dalam kurung 6 min x sama dengan x. Yang dia tanya f1. Kita substitusi, x-nya kita ganti 1. Coba, jadi f1 ditambah 2f 6 kurang 1, 5 berarti kan, sama dengan x-nya 1. Ini x sama dengan 1. Nah, di sini kan ada 5. Kita coba substitusi x sama dengan 5. Maka menjadi f5 ditambah 2f dari rumus yang ini tadi ya. 2f 6 kurang 5, 1 kan. Sama dengan x-nya 5. Ya udin kita eliminasi antara kedua ini. Dengan cara kita samain koefisien. Karena yang ditanya f1 kita nyamain yang 5 ya, f5 ya. Ini kan 2, ini 1, anggaplah berarti yang ini kali 2, yang ini kali 1. Itu kita kali 2, yang bawah jadinya 2f5 ditambah 4f1 sama dengan 5 kali 2, 10. Yang atas tetap ya, tapi 2f5 kita taruh depan biar sejajar gitu kan. 2f5 ditambah f1 sama dengan 1. Kita kurang karena ini sama punya ininya tandanya ya. 4f1 dikurang f1 itu 3f1. 10 kurang 1, 9. Maka f1-nya dapat 9 bagi 3, 3 cek. A jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Jika garis Y sama dengan 2x plus B, Y sama dengan 2x plus B, menyinggung lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, maka nilai B-nya berapa gitu ya. Nah, dari kata menyinggung, tersinggung dia kan. Sudah pernah kita bahas kalau dia menyinggung artinya apa.
diskriminannya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita nyari diskriminan, substitusi dulu nilai Y ini ke dalam Y di lingkaran ini. Jadi Y-nya kita ganti dengan 2X plus B ya. Kuadrat sama dengan 1. Kita uraikan yang dikuadratin itu. 4X kuadrat plus 4BX plus B kuadrat. Ya kan? Satunya pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Ini bisa dijumlahin menjadi 5X kuadrat plus 4BX plus B kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini A-nya kan? Ini B. Yang ini C. Syaratnya tadi diskriminan sama dengan 0. Rumus diskriminan B kuadrat min 4AC ya. Sama dengan 0. Masukin B-nya. Yang jadi B-nya itu kan 4B kuadrat min 4 dikali A-nya 5 dikali C-nya B kuadrat min 1 sama dengan 0. 16B kuadrat ini min 20 kali B kuadrat min 20B kuadrat min 20 kali 1 plus 20 sama dengan 0. Ini bisa kita kurangin. 16 kurang 20 min 4 sama dengan 20 pindah jadi min 20. Maka B kuadratnya minnya coret 20 bagi 4 5. B itu akar 5 ya. Plus minus akar kebalikan dari kuadrat kan akar. Dia plus minus akar 5. Oke? Kalau nggak salah ada di pilgannya gitu ya. Nomor 9 itu. Lanjut cek. Nomor 10. Nah itu pilgan yang 9 tadi ada plus minus akar 5. Nomor 10 ini gimana? Sisa pembagian dari X pangkat 2015 ya. 2015 dikurang 2X pangkat 2014 ditambah 4. Jadi oleh itu berarti dia dibagi. Dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Yang dia tanya sisa pembagian ya, bukan hasilnya. Nah, kalau ada soal seperti ini kan pangkatnya tinggi ya. Jadi kita bisa bagi ke bawah aja gitu. Pasti dia membentuk pola tertentu. Yang nggak mungkin kita ngitungnya sampai satu-satu gitu ya. Tugas kita mencari polanya itu dulu. Oke, kita bagi nih. Mulai dari cara pembagian gini kan lihat pangkat di depannya aja nih. Lihat X yang di depannya aja dibagi yang depan di sini. Kita bagi X pangkat 2015 dibagi X pangkat 2. Nah, kalau dibagi pangkatnya dikurang aja kan. Jadi X pangkat 2015 kurang 2. Berapa? 2013 ya. Lalu yang 2013 ini kita kali guys. Kita kali satu-satu kan. Ke sini. Kali ke sini. Kali ke sini. Kali semua gitu. Taruh di sini nanti. Kita kurang. Habis itu kayak pembagian biasa ya kan. Jadi mulai dari X pangkat 2013 kali X kuadrat. Kalau dikali kan pangkatnya ditambah. Jadi 2013 tambah 2 pasti 2015 sama dengan yang di atas itu ya. Kemudian X pangkat 2013 kali min 3X, angkanya dulu. Min 3X pangkatnya ditambah 2014. Dikali 2, ya udin. Tambah 2X pangkat 2013. Kita kurang ya. Ini habis kan. Nah ini min ketemu min, jadinya plus. Sama-sama pangkat 2014 ya, harus sama dulu. Min 2 plus 3, jadinya 1 kan. 1 nggak usah tulis, jadi X pangkat 2014. Nah, si dia ini kan jomblo, nggak ada pasangan ya. Langsung aja karena dia min kali plus. Min
ibaratnya 0 dikurang 2x pangkat 2013, jadi min 2x pangkat 2013. Si dia ini turun aja dia kan, plus 4. Seperti itu. Nah, dari sini kalau kita jeli, kita akan melihat polanya seperti ini, guys. Atau satu lagi ya, kita bagi dulu satu lagi ya, enggak. X 2014 dibagi dengan X pangkat 2, itu X pangkat, hasil pembagiannya X pangkat 2012. Lalu kali 1 ya. X pangkat 2014 kali min 3X 2013 sama plus 2 X pangkat 2012 ya. Ini kalau kita kurang ini habis, ini min ketemu min jadi plus kan. Min 2 plus 3 itu 1 nggak usah tulis, jadi X pangkat 2013. Min kali plus min 2 X pangkat 2012. Dan 4-nya tuh turun, karena 4 jomblo. Nah, ini kalau kita jeli, kita akan melihat polanya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, kecuali 4-nya ya. 4 kan nanti terakhiran gitu turun. Itu membentuk polanya gimana? Dia akan sama dikurang berapapun hasilnya pada akhirnya ya. Kita ambil pangkat yang di sini, X pangkat 2 kan. X pangkat 2 dia akan dikurang dengan sesuai pola itu, min 2 X pangkat 1 atau X saja gitu kan. Kayak yang ini 2015, 2014, 2013, 2012, pangkatnya berkurang 1. Dan 4 turun aja, plus 4. Ibaratnya ini nanti dan seterusnya plus 1 gitu ya. 1 dikali semua ini. Itu X kuadrat min 3X plus 2 kan. Nah, kita kurangin. Ini habis. Min ketemu min, plus kan. Min 2 plus 3 itu X. 4 kurang 2 itu 2. Nah, inilah sisanya. Sisa pembagian. Oke, jadi jawabannya X plus 2B. Kita lanjut ke nomor 11. Jika panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah sepertiga panjang vektor A, maka sinus sudut antara kedua vektor adalah apa gitu, berapa gitu ya. Kita tulis dulu yang diketahui, panjang vektor A pada B. Nah, apa rumusnya nih? Kalau dia, jangan warna hijau ya. Enaknya warna apa ya? Enaknya warna pink aja gitu. Oke. Selalu warna pink. Jadi kalau dia panjang vektor, proyeksi vektor ya. Nah, dia tergantung dari sebutannya gitu. Misal A pada B, vektor A pada vektor B. Maka rumus panjang vektornya itu adalah apa? Vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Mutlak itu artinya panjang ya kalau dalam vektor. Gitu. Sebaliknya kalau dia panjang vektor B pada A. Apa rumusnya guys? Berarti A dikali B per panjang vektor A. Alright? A dikali B per panjang vektor A. Jadi lihat yang ujungnya ini nah ya. Perpanjang berapanya gitu kan.
Oke. Nah, lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahuinya itu adalah sudutnya ya. Apa itu namanya? Yang ditanya sudut, ya kan? Nah, berarti hubungkan dengan rumus sudut. Rumus sudut vektor itu menggunakan cos ya. Cos theta itu rumusnya A kali B, vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B gitu. Sedangkan diketahui di situ panjang proyeksi vektor A pada vektor B, berarti pakai rumus yang ini ya. Diketahuinya A kali B per panjang B katanya sama dengan adalah 1/3 panjang vektor A, 1/3 A. Panjang vektor A. Nah, jadi kita harus jeli juga nih menyesuaikan yang diketahui dengan rumus yang diketahui gitu ya. Yang diketahui di soal dengan rumus yang kita ketahui. A-nya yang ini bisa kita pindahin dong. Panjang vektor A-nya pindah ruas ya, sehingga menjadi A kali B per pindah ke sini A-nya. Panjang A kali panjang B sama dengan 1/3. Nah, rumus ini kan rumus cos. Ya. Jadi kita langsung ganti aja cos theta sama dengan 1/3. Yang dia tanya apa? Sin. Kalau cos itu kan sami ya. Misal ini tetanya 1/3 samping per miring. Samping miringnya 3, 1/3. Nyari ini Pitagoras kan? Berarti akar 3 kuadrat 9 dikurang 1 kuadrat 1. Akar 8. 2 akar 2. So, yang ditanya sinus, berarti sin tetanya demi. Depannya 2 akar 2 per miringnya 3. Jadi jawabannya 2/3 akar 2. D, oke? Oke. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 12. Gimana nomor 12 ini? Kita silang. Jika fx sama dengan ax pangkat 3 min x kuadrat plus bx plus 3 turun ya. Kata kuncinya itu tuh turun pada interval. Jadi syarat fungsi turun itu turunan pertamanya kurang dari 0. Fungsi naik turunan pertamanya lebih dari 0, ya kan? Kita catat dulu fx-nya diketahui ax pangkat 3 min x kuadrat plus bx plus 3. Nah, kita cari f aksennya kan? Turunannya. Jadi turunannya 3a x kuadrat min 2x plus b. Dia kurang dari 0. Dimana di soal ini sudah diketahui HP-nya kan? HP-nya X kurang dari min setengah sama X lebih dari 1. Berarti itu tuh faktornya gitu. Kalau kita buat di sini HP itu kan dari faktornya kan, batasannya. Min setengah sama 1. Nah, pada saat X faktornya min setengah, maka kita substitusi X-nya min setengah dari persamaan ini kan. Seperti itu. Sehingga berapa tuh? Kalau X-nya min setengah. Berarti 3A dikali min setengah kuadrat 1/4 ya. Min 2 dikali min setengah. Plus 1 kan. Ya kan? Min 2 kali min setengah. Min kali min plus. Setengah kali 2 1. Plus B. Seperti itu. Sama dengan 0. Alright. Lalu kita kaliin. Jadi 3A per 4 atau 3/4A ditambah B sama dengan min 1. Ini kali 4 aja nih. 3A plus 4B sama dengan min 4. Ini bersamaan 1 kan. Kemudian pada saat X-nya sama dengan 1, kita substitusi 3A min 2
plus B sama dengan 0. 3A plus B sama dengan 2. Kita eliminasi ya. Kita eliminasi dengan persamaan 1 ini persamaan 2. Kita langsung masukin aja tuh persamaan satunya di sini. Min 4. Kita kurang, ngilangin A kan. 1 dikurang 4. Min 3B. Kemudian 2 ditambah 4, 6 ya. Maka B-nya 6 bagi min 2. 6 bagi min 3 min 2. Nyari A-nya substitusi aja. Kita substitusi kemana guys? Ke sini boleh. Jadi 3A ditambah B min 2 sama dengan 2. 3A sama dengan 4. A-nya sama dengan 4/3 ya. Seperti itu. Nah yang dia tanya A plus B. Ini nggak ada jawabannya ya. 4/3 min 2. Samain per 3. Jadi 4 dikurang 6. Harusnya min 2/3 jawabannya ya. Seperti itu. Ada A plus B-nya. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Kita gambar dulu yang nomor 13-nya. Nih, dia ini sejajar guys. Kemudian apa keterangannya? Ini A, B, C, D. Yang atas ya. Dimana katanya AB dan CD itu dua garis sejajar yang berjarak 6. Dengan AB-nya 3, CD-nya 6. AB 3, CD 6. Nah, jarak dua garis sejajar itu berarti jarak mereka ini guys. Jarak itu kan yang tegak lurus ya. Tegak lurus antara garis sejajar ini. Tarik garis lurus aja. Itu 6 panjangnya katanya. 6 ya biar kelihatan. Ini tegak lurus. Nah yang dia tanya apa? Yang dia tanya jumlah luas kedua segitiga di atas adalah berapa? Nah, untuk mencari luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Alasnya udah dapat. Gimana mencari tinggi masing-masing segitiga itu? Kita pakai garis bantu aja, ya kan? Karena nggak bisa langsung kita tentuin dari situ. Kita pakai garis bantu dari kan ini sejajar nih. Kita tarik garis yang sejajar juga dengan BC. Kira-kira seperti ini. Lalu tarik garis di sini yang sejajar dengan CD. Seperti ini kira-kira ya. Anggaplah ini E. Maka panjang BE itu sama dengan CD. Ini 6. Ya kan? Kemudian kita tarik garis yang lurus dari D ke bawah. Itu akan sejajar. Enggak lurus ya. Itu akan sejajar sama dengan jarak antar garis sejajar tadi 6 di sini, ya kan? Seperti itu. Nah, kita fokus mau mencari panjang ini dulu, guys. Mana lain? Kita fokus mencari panjang ini nih. Pakai perbandingan segitiga, anggaplah ini titik ini F, segitiga ADF. Ya, kalau kita keluarin segitiganya kan jadi seperti ini. Kurang secanting ya. Nih, seperti itu. Pemirsa, susah banget menggambar ya. Aduh, habis waktu gara-gara menggambar ini. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini A, D, F. Nah, panjang DF-nya kan 6. Ya. A ke titik ini apa kita namain ya? Ini G. Ya, ini H. Bukan 9 itu. G sama H. Ini G, ini H. Nah, AG itu kan setengah dari 3. Ya, kan A ke B-nya tuh 3.
Berarti A ke G setengah dari 3, 1/2. Tuh. Jangan warna putih. 1/2 kan? Kalau AF, BF ini kan 1/2 dia, ya. 1/2, 1/2, 1/2. Berapa dijumlahin? Atau 3 ditambah 1/2, 4/2 seluruh ini. Maka kita pakai perbandingan aja mencari GH-nya. GH per 6 itu sama dengan 1/2 per 4/2. Ingat konsep kesebangunan ya. Kalau ada dua garis jajar seperti ini, itu GH per DF sama dengan AG per AF. Nah, ini kita coret 1/3 kan. 6 dengan 3 coret. Ini 2, ini 1. Maka kali silang. GH sama dengan 2. Kalau ini 2, GH-nya 2, maka anggaplah ini I. IH itu 6 dikurang 2. Ini 4. Ya. Untuk tinggi masing-masing dari segi 3. Ya udin. Kita cari luasnya. Luas segitiga yang kecil dulu. Misalnya luas ABH dulu. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 3. Ya kan? Tingginya 2 tadi yang kita dapat. Coret 2-nya sama dengan 3. Luas segitiga CDH. Yang besar ya. Setengah dikali alasnya 6. Tingginya 4. 6 bagi 2 3. 3 kali 4 12. Maka ditotalin aja. Jadinya 15 jawabannya ya kan. Alright, kita lanjut. Lanjut sis. Nomor 14 gimana nih? Jadi fx mempunyai turunan, f aksen x-nya sekian. Sekian dan terima kasih. F1 sama dengan min 4, maka fungsi tersebut memotong sumbu x di mana katanya? Nih. Berarti dia diketahui f aksennya gitu guys. F aksen x-nya diketahui 2 dikali x min 1. Kemudian F1-nya diketahui min 4. Nah, yang ditanya kan fx. Kalau fx ke f aksen itu namanya turunan kan? Sedangkan kalau f aksen ke fx namanya naikan ya. Integral ya enggak? Kebalikan dari turunan itu integral, bukan naikan ya enggak? Jadi kita integralin aja. Ini kita kaliin dulu, kali masuk. Jadi 2x min 2. Nah, fx-nya berarti integral dari 2x min 2, guys. Ingat rumus integral, berarti 2 per pangkatnya tambah 1, 2x kuadrat. Kalau konstanta tambah x aja ya, plus c. fx ya. 2 bagi 2 kan habis. Jadi tinggal x kuadrat min 2x plus c. Ini fx-nya. Sedangkan di situ diketahui f1 sama dengan diganti 1 semua ya. Plus c. Jadi sama dengan min 4 kan diketahui. 1 dikurang 2 min 1 plus c sama dengan min 4. Maka c-nya min 4 tambah 1 min 3. So, persamaan fungsinya. Kok di sana? Di sini c-nya tinggal kita ganti aja, guys. Jadi x kuadrat min 2x, c-nya min 3. Nah, di sini ada kata kunci memotong sumbu x di titik berapa gitu ya. Ingat tipot sumbu x, titik potong sumbu x. Artinya apa kalau tipot sumbu x? Artinya y-nya sama dengan 0 ya. Kalau tipot sumbu y, x-nya sama dengan 0. Selalu dan selalu ya. Sering kita ketemu soal seperti ini. Berarti di soal titik potong sumbu x, y-nya diganti 0. Fx ini kan sama aja dengan y ya. Kita ganti 0 guys. X kuadrat min 2x min 3. Maka x-nya ada 2 kan.
faktorin. Min 3 plus 2 dong. Kok plus 2? Plus 1 dong. Min 3 plus 1 hasilnya min 2 ya kan? Min 3 kali 1 hasilnya min 3. Maka ini pembuat nolnya. 3 sama min 1. Jadi titiknya X, Y. 3, Y-nya tadi kan 0. Dan min 1, 0. So, jawabannya itu apa? A ya. Min 1,0 dan 3,0. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir nih guys. Ada pilek. Sebentar. Nomor 15 ini kantong A dan B berisi bola merah dan putih. Banyak bola. Apa tuh? Dalam kedua kantong tersebut berturut-turut 3 dan 4 ya. Kemudian satu bola diambil secara acak dari tiap-tiap kantong. Jika peluang kedua bola itu berwarna merah adalah 1/6, maka peluang keduanya berwarna putih adalah berapa? Nih gimana nih? Jadi ada kantong A dan kantong B ya. Dan kantong B dia ada bola merah sama putih. Kita nggak tahu berapa kan jumlahnya. Masing-masing kantong ini ada bola merah dan ada bola putih. Ada putih. Sedangkan jumlahnya untuk banyak bolanya ya. Yang A 3, yang B 4. Gitu ya. Kemudian kita misalin aja dulu. Jumlah merah yang di A misalkan X. Maka jumlah putihnya 3 min X. Ya kan? Karena jumlah seluruhnya 3. Sedangkan merah di B ini belum tentu sama dengan yang merah di A kan. Jadi misalkan dengan variabel lain. Misalkan Y, berarti di sini 4 min Y gitu ya. Nah, peluang yang diketahui itu peluang kedua bola berwarna merah. Merah semua ya, 2 merah. Gimana caranya? Berarti peluang yang A itu kan X per merah ya, dapatnya kan berarti X per 3, seluruhnya kan 3. Dikali dengan merah di B, merah di B itu Y per 4. Diketahui berapa peluangnya? 1/6 guys. Maka ini kita bisa kali silang. XY per 12 sama dengan 1/6 kan. XY 12-nya pindah jadi 12 bagi 6 2. Ini kayak persamaan 1 gitu. Nah yang dia tanya apa? Peluang keduanya berwarna putih. Otakeo. Samping sini aja nanti nggak muat ya. Kalau dua-duanya putih berarti yang putih di A 3 min X kan. Per banyaknya ada 3 dikali putih di B ada 4 min Y. Per 4. Nah ini kita kaliin yang atas. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. 3 kali 4, 12. Kayak gini guys, 3 kali 4. Kemudian 3 kali min Y. Min 3Y. Min X kali 4. Min 4X. Min X kali min Y plus XY. Per 12 ya. Nah XY yang ini tadi kan udah dapet. Kita ganti XY yang ini dengan yang ini guys, 2. So 12 min 3Y min 4X plus 2 per 12. 12 dengan 2-nya bisa dijumlahin ya yang ini. Jadinya berapa? 14 min 3Y min 4X per 12. Ini peluangnya kan. Nah, berapa nilai X sama Y-nya? Berarti dari sini kita pakai patokannya guys. Dari XY sama dengan 2 itu guys. X kali Y-nya kan 2. Nah, yang perkalian 2 itu cuman 1 kali 2 kan. 1 kali 2 faktornya ya.
Berarti ada dua kemungkinan. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 2 kan? Sedangkan kalau X-nya yang 2, berarti Y-nya yang 1. Ya udin kita substitusi ke sini tadi guys, kemungkinannya. Pada saat X-nya 1, Y-nya 2, berarti dianya berapa hasilnya? X-nya kita ganti 1 guys. Y-nya kita ganti dengan 2. 14 min 3 kali 2 min 4 kali 1 per 12-nya tetap ya. Berapa nih? 14 kurang 6 kurang 4 per 12. 14 kurang 10, 4 per 12 atau 1 per 3. Kemudian pada saat X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Hasilnya 14 min 3 dikali Y-nya 1 ya. Min 4 kali X-nya 2 per 12 tetap. Ini hasilnya 14 dikurang 3 dikurang 8. 14 dikurang 11. 8 tambah 3, 11 kan? 3 per 12. Sama-sama bagi 3, 1 per 4. So, jawabannya itu 1 per 4 atau 1 per 3. Oke? B jawabannya. Oke, sampai di sini dulu untuk 2015 lanjutan yang kemarin. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik, semoga bermanfaat.